Sholawat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Namun dalam praktiknya muncul berbagai bentuk sholawat yang tidak sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah sholawat yang dikembangkan oleh sebagian kelompok sufi. Para ulama telah mengkritik sholawat ini karena mengandung penyimpangan baik dari segi lafaz, keyakinan, maupun tata cara pelaksanaannya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pandangan ulama terhadap kesesatan sholawat sufi. Teman-teman sekalian, di antara karakteristik sholawat sufi yang menyimpang ialah yang pertama, penambahan lafaz yang berlebihan. Banyak sholawat sufi yang menambahkan lafaz-lafaz yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun hadis, seperti menisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW atau menjadikan Nabi sebagai objek ibadah. Yang kedua, keyakinan berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagian sholawat sufi mengandung keyakinan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengetahui hal-hal yang gaib, mengatur alam semesta, atau sebagai perantara wajib untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga, melibatkan ritual yang tidak syar'i. Dalam praktiknya, sholawat sufi sering sekali dilaksanakan dengan cara yang menyerupai upacara mistis seperti nyanyian, tarian, atau zikir berjamaah yang dilakukan dengan melampaui batas syariat. Yang keempat, mengandung unsur syirik. Beberapa teks sholawat sufi memohon langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pertolongan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap tauhid uluhiyah. Di sini akan kita bawakan beberapa pandangan ulama terhadap sholawat sufi. Yang pertama, ulama salaf dan tauhid. Para ulama salaf menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan menjauhkan umat dari perbuatan syirik. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya melarang semua bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Sholawat yang mengandung unsur syirik atau gulu yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid. Yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tegas mengkritik segala bentuk ibadah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 140, beliau mengatakan, barang siapa memuji Nabi dengan pujian yang berlebihan hingga melebihi kedudukan yang Allah berikan kepadanya, maka ia telah keluar dari syariat Islam dan menyerupai kaum Nasrani yang berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Beliau menegaskan bahwa gulu yaitu berlebihan dalam memuji Nabi sebagaimana yang sering ditemukan dalam sholawat sufi adalah bentuk penyimpangan yang serius yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Selanjutnya, yang ketiga, Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani juga mengkritik sholawat yang mengandung lafaz-lafaz yang berlebihan. Dalam kitabnya Tuhfat Al-Zakirin, beliau menyatakan sholawat yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak diajarkan oleh beliau atau para sahabatnya adalah bid'ah yang harus dihindari. Tidak ada satupun dalil yang membolehkan hal tersebut. Beliau juga memperingatkan tentang keyakinan mistis yang sering dikaitkan dengan sholawat tertentu, seperti
jumlah tertentu untuk mendapatkan manfaat duniawi yang jelas tidak memiliki landasan yang syar'i. Yang keempat, Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam gerakan dakwanya, Muhammad bin Abdul Wahab fokus memurnikan tauhid. Beliau dengan keras menentang segala bentuk sholawat yang mengandung syirik seperti memohon langsung kepada Nabi Muhammad atau menganggap beliau memiliki kekuatan yang gaib. Beliau berkata, memohon kepada Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya atau menyangka bahwa beliau dapat memberikan manfaat tanpa izin Allah adalah syirik besar yang membatalkan tauhid seorang muslim. Hal ini merujuk kepada Quran surat Al-Jin ayat 18, hanya kepada Allah lah ibadah itu dipersembahkan, maka janganlah kamu menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa segala bentuk ibadah termasuk sholawat harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau berkata, setiap tambahan dalam ibadah yang tidak berasal dari Nabi, walaupun terlihat baik pada hakikatnya, adalah bid'ah yang tertolak. Beliau memperingatkan bahwa bid'ah dalam sholawat dapat menghilangkan pahala dan menggiring umat kepada praktek yang tidak disyariatkan. Yang keenam, pendapat ulama kontemporer. Yang pertama, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani seorang ulama ahli hadis yang meneliti berbagai bentuk sholawat sufi seperti sholawat nariyah dan sholawat badar. Beliau mengkritik keras karena isinya mengandung unsur yang gulu dan syirik. Dalam bukunya Silsilah Hadis Ad-Dhaifah, beliau menyatakan, salawat yang berisi permohonan langsung kepada Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh beliau dan ini bertentangan dengan tauhid. Beliau juga menyebutkan bahwa keyakinan terhadap manfaat duniawi tertentu dari jumlah bacaan salawat tidak memiliki dasar dalam hadis yang sahih. Yang ketujuh, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz menyebutkan bahwa sholawat sufi adalah bentuk penyimpangan yang harus dijauhi karena yang pertama mengandung unsur gulu, yang kedua melibatkan praktik yang menyerupai ritual agama lain, yang ketiga mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Beliau berkata sebagaimana yang disebutkan di dalam Fatwa bin Baz jilid 1 halaman 88, sholawat adalah ibadah yang sangat mulia, tetapi ketika dicampur dengan keyakinan atau praktek yang bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, maka ia menjadi tertolak. Maka penyimpangan dalam sholawat sufi yang populer yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa yang pertama, sholawat nariyah. Sholawat ini sering dianggap memiliki kekuatan yang khusus untuk mendatangkan rezeki atau menghilangkan kesulitan. Namun sebagian lafaznya mengandung keyakinan yang tidak sesuai dengan tauhid, seperti pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sumber segala rahmat. Yang kedua, sholawat badar. Meski populer, beberapa ulama menilai sholawat ini mengandung unsur gulu, terutama dalam lafaz yang mengagungkan Nabi secara berlebihan. Yang ketiga, sholawat munjiat. Sholawat ini sering dibaca dengan keyakinan tertentu yang tidak ada dalilnya, seperti mendatangkan keajaiban atau keselamatan tanpa usaha. Adapun dalil tentang bahaya bid'ah dalam ibadah, yang pertama adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasarnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ikutilah sunnah, janganlah membuat bid'ah karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Tidak hanya itu, sholawat sufi memiliki dampak yang negatif. Di antara dampak negatif sholawat sufi terhadap umat Islam adalah yang
Pertama, kerusakan akidah. Praktik sholawat yang menyimpang dengan menimbulkan keyakinan syirik dan menyimpang dari tauhid yang murni. Yang kedua, memunculkan sekat sosial. Pengikut sholawat sufi cenderung membentuk kelompok eksklusif yang merasa lebih benar daripada muslim yang lainnya, sehingga memicu perpecahan. Yang ketiga, meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Ketika sholawat bid'ah lebih diutamakan daripada sholawat yang sahih, maka sunnah Nabi Muhammad akan tergeser dan dilupakan. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, sholawat adalah ibadah yang mulia yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sholawat sufi yang mengandung penyimpangan dari segi lafaz, keyakinan, dan praktek harus ditinggalkan. Umat Islam wajib kembali kepada petunjuk yang benar, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan generasi salafus sholih. Saran saya terhadap teman-teman sekalian, yang pertama, mengkaji kitab-kitab ulama yang terpercaya mengenai sholawat yang sahih. Yang kedua, membimbing umat untuk meninggalkan tradisi sholawat yang menyimpang. Yang ketiga, memperbanyak sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad seperti sholawat Ibrahimiyah. Dengan memahami pandangan ulama ini, semoga umat Islam dapat menjaga akidah dan ibadahnya tetap murni dan sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan ya subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.